Halo semuanya. Nah, di sini saya akan jawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Bagaimana sih Kak, channel saya ini sudah dimonetisasi? Nah, baru kemarin. Nah, sekarang bagaimana sih triknya cara kejar $10 biar dapat surat PIN Google AdSense gitu ya. Jadi, kalau misalkan channel kalian sudah dimonetisasi, kita ini bukan stop di situ saja. Jadi, kita ini harus mengumpulkan dulu minimal $10. Terus kita ini baru request PIN Google AdSense gitu ya. Nah, jadi untuk syaratkan PIN Google AdSense ataupun dapatkan surat cinta dari Google AdSense, kita ini harus mengumpulkan dulu minimal $10 pertama. Nah, sekarang bagaimana sih cara kejar $10 pertama ini untuk dapatkan surat PIN Google AdSense? Yuk, simak aja, ini dia. Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di sahabatnya Kang aja. Semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, nah gimana sobat perjalanan YouTube kalian? Apakah susah? Apakah gampang untuk dapatkan syarat-syarat tersebut? Namun saya kasih selamat aja yang untuk saat ini channelnya ini baru dimonetisasi. Berarti channel kalian ini sudah lulus gitu ya. Nah sekarang untuk step selanjutnya yaitu kita ini harus, kalau misalkan kalian baru dimonetisasi, yaitu kita ini harus mengumpulkan dulu minimal $10 untuk dapatkan surat PIN dari Google AdSense gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kejar $10 pertama untuk dapatkan syarat PIN Google AdSense ini? Jadi, mungkin kalian bisa simak aja langkah pertama. Jadi langkah pertama yaitu kita ini harus mengaktifkan dulu video-videonya ataupun dolar-dolarnya agar hijau semua gitu ya. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian kontennya di bagian sini ya. Kita klik di bagian konten di bagian sini, lalu kalian aktifin aja logo monetisasinya ya di bagian sini agar hijau semua. Dari awal kalian bikin channel sampai sekarang dimonetisasi, kalian aktifin aja seperti di sini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah mengaktifkan logo monetisasinya dari awal sampai akhir bikin channel, barulah akan dihitung pendapatan kita ini dari iklan yang sudah kita aktifin monetisasinya. Jadi kalian jangan salah paham ya. Jadi yang namanya pemula kan, wah video saya ini ternyata banyak banget yang ditonton gitu ya. Jadi pas kita aktifin aja pasti dapat penghasilan, itu enggak. Meskipun video kalian ini jutaan yang nonton, tetapi kalau misalkan kalian belum mengaktifkan logo monetisasinya, otomatis kalian ini nggak dapat penghasilan dari YouTube gitu ya. Jadi perhitungannya ini semenjak kita mengaktifkan logo monetisasinya, logo dolarnya, barulah perhitungannya ini akan masuk ke pendapatan kita. Nah, untuk itu yang masih belajar, yang baru dimonetisasi, kalian jangan terlalu mengandalkan YouTube Short gitu ya. Emang sih YouTube Short juga bisa menghasilkan uang juga, tetapi untuk bayarannya ini, untuk YouTube Short ini kecil gitu dibanding video berdurasi panjang. Jadi kalian usahain aja buatlah video berdurasi panjang, terus pasang iklannya seperti halnya tadi. Dan juga kalau misalkan videonya berdurasi panjang di atas 10 menit ataupun 15 menit gitu ya, otomatis kita ini bakal bisa mendambahkan iklan, jeda iklan. Jadi kalau misalkan video kita ini di bawah 8 menit, otomatis iklannya ini nggak bisa menambahkan. Jadi secara otomatis sudah disesuaikan sama pihak YouTube itu sendiri gitu ya, sama AdSense sendiri. Tetapi kalau misalkan video kita ini berdurasi panjang, misalkan 10 menit ataupun 15 menit ataupun 30 menit, otomatis kita ini dapat kesempatan untuk menambahkan jeda iklan. Seperti apa sih cara menambahkan jeda iklannya ini? Contohnya seperti ini. Oke, jadi sebenarnya sih cara mengaktifkannya cukup mudah banget. Jadi kalau misalkan kalian bisa lewat aplikasi YouTube Studio juga bisa gitu ya, lewat aplikasi sini. Pilih di bagian salah satu videonya, misalkan klik di bagian tanda pensil. Oke, lalu klik di bagian monetisasi. Nah, di bagian sini kalian tinggal aktifin aja. Nah, jadi kalau misalkan untuk berdurasi panjang ini gak bisa ini ya. Jadi kita ini harus menggunakan, jadi kalau misalkan video-video di bawah sekitar 8 menit otomatis masih bisa lewat ini gitu ya, tetapi gak bisa untuk menambahkan jeda iklan lainnya kalau misalkan untuk video berdurasi panjang. Jadi kita ini harus login lewat YouTube Studio ataupun lewat Google ya. Di sini kita klik aja lewat Google ya. Oke, lalu pilih YouTube Studio. Di sini kita tunggu, lalu pilih di bagian login aja. Di bagian sini kita tunggu ya. Oke.
Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah muncul ke halaman seperti di sini, kemungkinan ini adalah yang sudah dimonetisasi ya. Kita klik aja di bagian logo ininya, bagian konten, pilih. Oke, nah di sini pilih di bagian monetisasinya gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, klik di bagian logo monetisasinya di bagian sininya ya. Oke, misalkan kita kasih contoh untuk yang berdurasi panjang ini, yaitu di bagian ini ya. Kita klik di bagian ini aja, judulnya aja. Oke. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kalian tinggal klik aja di bagian monetisasinya, di bagian sini. Gambar logo dolarnya gitu ya. Nah, di sini kan iklannya sudah aktif. Nah, kalau misalkan videonya berdurasi panjang, otomatis kita ini bisa menambahkan kelola mid-roll ya. Di sini iklan tambahan. Kita klik aja di bagian sini. Oke. Nah, di bagian sini ya. Jadi ini kalau saya ini secara otomatis gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan, misalkan klik aja di bagian jeda iklan. Misalkan kita kasih durasinya dulu, misalkan di bagian mana? Kita geser dulu aja di bagian sini. Nah, ini. Oke, kita geser. Nah, kalau misalkan sudah seperti di sini, kalian tinggal klik jeda iklan. Nah, jadi kalau sudah ada muncul ini, berarti sudah menambahkan jeda iklannya juga. Dan juga kalau perlu, kalian bisa menambahkan lagi di bagian sini untuk jeda iklannya gitu ya. Nah, seperti di sini. Jadi kalau misalkan video kalian ini berdurasi panjang, otomatis kita ini untuk bisa menambahkan jeda iklannya gitu ya, agar video kita ini menampilkan iklan dalam satu video ini bisa lumayan banyak. Tetapi usahain jangan terlalu banyak gitu ya, karena kalau misalkan terlalu banyak juga nanti penonton ini tuh akan segan, akan malas ngelihat video kita ini karena banyak iklannya gitu ya. Jadi sesuaikan aja seperti durasi. Misalkan kalau misalkan 10 menit, kalian bisa ditambahkan di tengah gitu ya. Nah, seperti itu, jangan terlalu banyak. Oke, ini cuma sebagian contoh aja. Kita klik aja di bagian lanjut ya, di bagian sini. Klik di bagian simpan. Oke. Langkah selanjutnya, kalian boleh juga untuk menonton video kita ini tapi menggunakan akun lain. Tetapi cara itu juga jangan terlalu sering juga gitu ya. Misalkan bisa lewat laptop, bisa lewat HP orang lain, tapi jangan sampai kalian menggunakan jaringan yang sama. Apalagi misalkan di hotspot gitu, jangan. Jadi harus menggunakan jaringan yang ada di HP itu, jangan sampai terdeteksi menggunakan jaringan yang sama. Terus misalkan bisa juga misalkan lewat aplikasi, itu boleh-boleh aja. Yang penting kalian jangan terlalu sering. Jadi kalau misalkan kalian terlalu sering, otomatis akan terdeteksi gitu ya. Pokoknya jangan terlalu mengandalkan seperti itu, andalkan aja penonton yang normal aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian jangan sampai kalian salah langkah untuk kejar 10 dolar ini, kalian berbagai cara, akhirnya channel kalian ini bukan dapatkan 10 dolar, malah dihapus sama pihak YouTube akibat melanggar pedoman komunitas YouTube itu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya udahlah, biarin aja gitu ya. Nanti juga kalau misalkan nggak tercapai bulan ini, mungkin untuk bulan depan gitu ya, kalau misalkan viewer kalian sedikit. Tapi kalau misalkan banyak, untuk pengalaman saya pribadi gitu ya, untuk pertama dapatkan 10 dolar ini sekitar 2 minggu barulah dapat 10 dolar gitu ya. Nah, jadi itulah tipsnya. Kalau misalkan sudah mendapatkan 10 dolar, barulah kita ini ngajuin step selanjutnya, yaitu request pin Google AdSense gitu ya. Nanti saya akan berikan untuk cara request pin Google AdSense-nya dan syarat-syaratnya gitu ya. Nah, jadi seperti itulah tipsnya, caraku gitu ya, untuk kejar 10 dolar pertama saat baru dimonetisasi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.